yang disampaikan oleh Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Muhdhar dari Banyuwangi, Jawa Timur, termasuk pembina pengasuh Pondok Pesantren Hijrah Kota Tegal. Kepada beliau kami aturkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Salatu ala Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah haqqa hamdih, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sayyidi khalqih wa ala alihi wa ashabih min yaumina hada ila yaumi liqa'ih. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para habaib, habaibuna al-kurama, wa hadratul masyayikhina al-ajilla yang hadir pada pagi hari ini, semoga semuanya Allah panjangkan usianya dalam kesehatan. Allah berikan kepada guru-guru kita, para ulama kita, para habaib kita panjang umur, sehat walafiat, sehingga bisa terus membimbing kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa akhussu bi dzikri lil Habib Ali Zainal Abidin Al-Attas, dan juga kepada seluruh jamaah hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memilih kita di antara jutaan makhluknya, bahkan di antara miliaran manusia di muka bumi. Allah Subhanahu wa taala memilih kita. Allah menggerakkan hati kita sehingga kita berangkat ke majlis yang bagus ini, di kebun-kebun surga Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan perintah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian lewat di majlis zikir, maka mampirlah. Kalau kalian lewat di kebun surga, maka mampirlah. Idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Para sahabat heran, ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan kebun surga? Sedangkan kita masih di dunia, belum di surga. Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, hilakul dzikir. Yang dimaksud dengan kebun surga adalah tempat orang berkumpul yang di situ menyebut nama Allah, menyebut nama Nabi Muhammad. Maka kata ulama, maknanya ada beberapa. Di antaranya, orang yang sering masuk kebun surga dunia, maka dia akan masuk kebun surga nanti di akhirat. Maka ini sebuah kenikmatan, sebuah anugerah, dan ternyata ini bukan permintaan kita. Ini murni adalah pemberian hadiah dari Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan hati kita sehingga kaki kita mau melangkah ke tempat yang mulia ini. InsyaAllah semuanya Allah kabulkan hajat kita. Allah berikan kemudahan semua urusan kita, diniyah wa dunyawiyah wa ukhrawiyah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Dalam kehidupan ini kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, poinnya satu, yaitu takwa. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Akan tapi takwa ini maknanya sangat luas. Takwa itu bukan di masjid saja. Takwa itu bukan tasbihan saja, tapi takwa itu adalah maknanya kita berbuat baik kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kita berbuat baik kepada seluruh manusia, bahkan hewan dan tumbuh-tumbuhan sekalipun, sebagai menjadi orang-orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa lagi panutan kita kalau bukan Nabi besar Muhammad?
orang yang paling bertakwa, sayyidul muttaqin. Beliau adalah panutan kita yang dapat predikat dari Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmatan lil alamin. Tidak ada mungkin di dalam ajaran-ajaran yang lain yang seperti ajaran Islam mengajarkan untuk berbuat rahmat, untuk kasih sayang kepada seluruh, bahkan ketika perang, ibu-ibu, ketika perang yang dimana kalau perang itu kan sudah ancur-ancuran. Kalau sudah perang itu kan sudah tidak ada lagi batasan. Tapi dalam Islam, Nabi Muhammad ketika mengutus para sahabatnya untuk berperang, maka beliau berpesan, hati-hati jangan merusak rumah ibadah orang lain. Hati-hati jangan membunuh orang yang sudah tua. Hati-hati jangan membunuh anak kecil, orang perempuan. Bahkan pepohonan sekalipun jangan kalian tebang. Itu pesan Nabi kepada sahabat yang mau perang, saudara. Oleh karena itu begitu indahnya ajaran Islam ini jika kita mau menghayati dan mengamalkan seluruhnya. Karena kita di muka bumi dijadi oleh Allah Subhanahu wa taala khalifah. Kita dijadikan sebagai artis. Kita dipilih oleh Allah sebagai artis di muka bumi, dicontoh, dilihat. Orang kafir tidak mungkin membaca Al-Quran, tidak mungkin membaca hadis. Yang mereka lihat itu orang Islamnya. Kalau orang Islam baik, mereka menilai Islam itu baik. Kalau orang Islam jelek, mereka melihat ajaran Islam itu jelek. Maka kita menjadi contoh bagi orang lain. Wabil khusus contoh buat anak-anak kita sendiri. Bagaimana mereka bisa mengamalkan ajaran Islam? Pertama yang dilihat adalah orang tuanya. Wabil khusus lagi ibunya, al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah sekolah pertama bagi anak. Oleh karena itu, dengan kita membiasakan hadir ke tempat-tempat yang baik, ini semua tujuan agar kita menjadi orang yang baik, sehingga keberkahan yang kita dapat di majelis ini terus bisa kita bawa ke rumah kita. Rumah kita pun menjadi rumah yang baik, sakinah, mawaddah, warahmah. Walaupun rumah kita mungkin kecil, tapi dengan adanya ketenangan, sebagaimana sabda Nabi Muhammad, baiti jannati, rumahku surgaku. Kalau kita lihat bagaimana sih rumah Nabi, kok sampai Nabi mengatakan baiti jannati, rumahku surgaku. Padahal rumah Nabi Muhammad beralaskan tanah. Atapnya itu bisa dipegang saking pendeknya. Rumah yang sangat kecil, yang sangat sempit, tapi Nabi mengatakan baiti jannati. Kenapa hadirin hadirat? Karena beliau merasakan tenang di rumah. Istrinya salehah, nurut, keluarganya nurut, takwa kepada Allah, takut sama Allah, maka nyaman, tenang ketika ada di rumah. Tapi sebaliknya, sebesar apapun rumah, semewah apapun rumah, setinggi apapun, kalau sudah tidak ada di situ ketenangan, tidak ada di situ sakinah, tidak ada mawaddah, tidak ada rahmah, maka rumah yang besar akan terasa sempit. Kita lihat contohnya Nabiullah Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf yang di Al-Quran diceritakan begitu detail. Surat Yusuf, di situ diceritakan bagaimana kronologis perjalanan hidup Nabiullah Yusuf. Yang diantaranya segmen ceritanya ketika beliau sudah tinggal bersama raja, bersama menteri. Rumahnya besar, rumah menteri yang sangat besar dan sangat indah. Akan tapi ketika di situ tidak ada rasa takwa kepada Allah, tidak ada rasa untuk takut kepada Allah. Kemaksiatan yang beliau hadapi yang dilakukan oleh Siti Zulaikha yang berusaha untuk berbuat maksiat kepada Nabi Yusuf,
Maka Nabi Yusuf mengatakan, ya Allah, Rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Ya Allah, penjara saja sudah. Penjara yang sempit, penjara yang tidak enak, apalagi zaman dahulu. Itu beliau katakan lebih saya senangi daripada saya ada di rumah yang luas. Kenapa? Karena saya di penjara saya bisa takwa kepada Allah. Saya di penjara saya bisa ibadah dengan tenang kepada Allah. Ini sesuatu yang sudah di luar logika. Bagaimana penjara lebih nikmat daripada rumah yang mewah? Karena intinya kenikmatan itu bukan di pandangan mata tapi hati, hadirin. Ketika hati kita tenang, dimanapun kita berada kita pun tenang. Ketika hati gelisah, ketika hati tidak tenang, sumpek, walaupun sampean ada di istana akan sumpek tetap. Contoh Nabi Yusuf, beliau lebih memilih tinggal di penjara saja, bisa hidup dengan tenang, bisa ibadah kepada Allah dengan nyaman. Ini adalah gambaran kepada kita. Ciptakanlah ketenangan hati sebelum kita menciptakan keindahan untuk mata kita. Jangan memikirkan bagaimana model rumahnya, bagaimana model mobilnya. Yang penting hati kita punya rasa syukur kepada Allah, dimanapun kita tinggal akan nyaman. Makanya Nabi memerintahkan sebelum kita memilih rumah, pilih dulu tetangganya. Al-jar qabla dar. Perhatikan dulu tetangganya, cari lingkungan yang baik, orang-orang yang senang kepada majlis, orang-orang yang senang sholawatan, maka kita pun tinggal akan nyaman. Inilah nikmatnya kalau kita bisa menjadikan hati kita hati yang qanaah, hati yang menerima pemberian Allah Subhanahu wa taala. Idza kunta dza qalbin qanu fa anta wa malikud dunya sawa. Kalau kamu punya hati yang qanaah, kalau kamu punya hati yang menerima pemberian Allah berapapun, maka kamu dengan raja itu satu level. Kamu dengan presiden itu sederajat. Kalau kamu qanaah, kamu duduk di mana saja, bersama siapa saja akan merasa nyaman, tidak ada minder. Kenapa? Yang Allah berikan kepada saya sudah sangat banyak, sehingga tidak akan minder, tidak akan iri dengan pemberian Allah kepada orang lain. Oleh karena itu hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk pemberian yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita adalah ketika hati kita senang dengan majelis zikir. Ketika hati kita merasa nyaman duduk di majelis zikir, itu adalah pemberian yang tidak bisa dibeli dengan uang. Kalau mobil, kalau rumah itu semua bisa dibeli dengan uang, tapi nikmat duduk, nikmat sambil berzikir kepada Allah, merasa nyaman mendengar nama Nabi Muhammad, itu hanya Allah berikan kepada orang-orang khusus. Alhamdulillah kita termasuk orang-orang yang diberikan nikmat tersebut. Semoga nikmat ini terus langgeng, terus kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, ketenangan hati, ketenangan jiwa, sampai kita berjumpa kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kepada kita kesehatan zahir dan jasmani batin kita, wabil khusus hati kita diberikan kesehatan, dihilangkan dari penyakit riya, dihilangkan dari penyakit hasud, dihilangkan dari penyakit ujub, dihilangkan dari penyakit dengki, selalu senang ketika melihat orang lain senang, sedih melihat orang lain sedih, maka itulah orang mukmin yang sebenarnya. Nabi bersabda, al-muslimun man salimal muslimun, al-muslim man salimal muslimuna min lisani wa yadihi. Hakikat orang muslim yang sejati, yang sebenarnya adalah ketika dia aman, tangannya, mulutnya tidak menyakiti orang lain. Orang Islam yang lain selamat dari lisannya, selamat dari tangannya. Ini berarti orang muslim yang sebenarnya, orang muslim yang sejati. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kehakikat Islam kepada kita, memberikan kepada kita kenikmatan jiwa kita, batin kita, hati kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari penyakit-penyakit, dari virus-virus
sehingga Allah bisa terus istiqamah kita hadir di majlis semacam ini, dan Allah Subhanahu wa taala menjaga negara kita Indonesia khususnya Tegal dari segala macam musibah dan bala bi barakatin Nabi Muhammad wa ali Nabi Muhammad wa bi jahin Nabi Muhammad wa bi ali Nabi Muhammad wa ashabin Nabi Muhammad wa dzurriyyatin Nabi Muhammad wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wabillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Demikian, mohon maaf jika ada keliruan kata. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.